Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-12,5 untuk tahun keduanya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah pertemuan dengan Hiyori dan juga Ishizaki ya, Ayano kembali lagi ke asrama dan memeriksa pesan di ponselnya. Namun tetap saja masih belum ada balasan dari si Ichinose. Di mana pada jeda waktu antara pukul 10 sampai dengan 2 siang, Ayano pergi ke Keaki Mall dan insiden Hoshinomiya pun terjadi di sana. Nah, setelah Ayano pulang kembali ke asrama, ia masih belum menerima pesan dari si Ichinose. Di mana Ayano yang suntuk ya lantas mencoba untuk menghabiskan hari dengan bersih-bersih di kamarnya. Ayano bahkan memasak untuk makan malam dan mengganti pakaiannya dengan baju yang lebih rapi. Namun setelah pukul 8 malam gitu kan, balasan Ichinose juga masih belum ada. Bahkan tanda-tanda pesan Ayano dibaca pun juga tidak ada. Di mana awalnya Ayano berniat untuk menelepon si Ichinose. Namun semua itu Ayano urungkan karena Ayano pikir semua keputusan ada di tangannya si Ichinose, bukan di tangannya. Karena kalau Ichinose menolak gitu kan, maka Ayano masih punya rencana lain untuk menyelesaikan tujuannya. Nah, karena sudah masuk jam malam, Ayano kembali lagi berharap Ichinose akan datang. Dimana di dalam harapan itu Ayano juga sudah menebak ya kalau aturan untuk tidak memasuki kawasan asrama putri itu sebenarnya ambigu. Bahkan Ayano sempat melakukan analisa ya saat ia masih bersama dengan Kei Karuizawa yang sering datang ke kamarnya. Ya, jika pria tidak boleh masuk ke kawasan asrama putri, maka aturan wanita yang masuk ke asrama pria menjadi celah untuk bertemu. Nah, singkat cerita, Ayano masih menunggu pesan balasan dari si Ichinose sambil menonton TV. Dan tak lama itu Ayano mandi kembali ya dan menggosok giginya. Namun saat pukul menunjukkan jam 9 malam, masih belum ada tanda-tanda Ichinose akan datang. Sampai pada akhirnya hujan deras pun turun, dimana setelah Ayano memeriksa ponselnya kembali, pesannya ternyata sudah dibaca, namun masih belum dibalas sama si Ichinose. Ya, awalnya Ayano ingin mengabaikan masalah ini, namun setelah menunggu 10-15 menit sambil rebahan, Ayano pun mengambil langkah paling berbahaya untuk pergi menemui si Ichinose. Ya, awalnya Ayano berpikir kalau selama 1 tahun ini ia telah mempengaruhi si Ichinose, dan saat ini ia ingin melihat hasilnya. Namun karena Ichinose tak kunjung muncul, Ayano pun lantas memberanikan diri untuk menuju ke kamarnya si Ichinose. Ya, melalui tangga darurat, Ayano mulai menelusuri lorong asrama. Dan karena pada saat ini hujannya lebat banget gitu kan sedang terjadi di luar sana, jadi suara langkahnya si Ayano tidak dapat didengar oleh siswa lain. Terlebih lagi tidak ada siswa yang akan keluar jika hujan sangat lebat. Dan Ayano dipastikan bisa sampai ke kamarnya Ichinose dengan selamat tanpa ketahuan. Nah, setelah sampai di depan kamarnya Ichinose, Ayano Koji mulai memencet bel Ichinose. Maksudnya itu bel pintu kamarnya Ichinose. Dan seperti yang diduga, Ichinose masih belum datang untuk membukakan pintu. Dimana menyadari hal tersebut, Ayano lagi-lagi menelepon Ichinose sebanyak 10 kali dan masih saja belum diangkat-angkat. Ya, di sini Ayano kayak ngebet banget gitu kan, pengen cepet-cepet makan mochinya Ichinose gitu. Terus singkat cerita, Ayano berhenti melakukan panggilan telepon dan mulai mengetuk pintu kamarnya Ichinose sambil berkata, "Ini aku, waktu yang disepakati hampir berakhir, dan aku datang ke sini untuk itu. Saya akan menunggu 3 menit lagi, jika tidak ada balasan saya akan pergi, jadi jangan khawatir." Ya, setelah Ayano memutuskan untuk pulang setelah tidak ada jawaban ya dari si Ichinose, tiba-tiba saja ponsel Ayano bergetar, menandakan kalau Ichinose telah membalas pesannya Ayano. Di mana Ichinose mengatakan, "Kalau kenapa Ayano datang kemari?" Dan Ayano pun menjawab, ya buat enggak, maksudnya itu adalah Ayano menjawab kalau hari ini adalah hari yang telah disepakati. Makanya dia datang, dimana saat Ichinose membalas kalau hari ini tuh sudah malam dan dia tidak memiliki keberanian untuk datang menemui si Ayano Koji. Dimana Ayano kembali lagi menjawab, "Ya, aku tahu itu, makanya aku datang ke sini." Dimana Ayano kembali lagi mengirim pesan ya, dimana Ayano berkata kalau ia akan menunggu 1 menit lagi. Jadi jika Ichinose tidak membukakan pintu, maka perjanjiannya dianggap batal. Ya, Ayano berpikir kalau Ichinose boleh saja membenci dirinya, meragukannya, dan mencoba untuk melawannya di tahun yang akan datang.
Jadi Ayano ingin memastikan dulu nih jawaban Ichinose itu pada saat ini. Dimana setelah waktu negosiasi sudah hampir mencapai batasnya, Ichinose mengirim pesan kepada Ayano lagi. Dimana pesan tersebut itu bertuliskan, pintunya tidak terkunci, jadi masuklah. Ya, Ayano yang bingung dengan kondisi pintu yang tidak terkunci, lantas mencoba untuk memasuki kamar Ichinose. Dimana kamar itu terlihat sangat gelap dengan tidak adanya lampu yang dihidupkan sama si Ichinose. Udaranya juga dingin gitu kan dan lembab-lembab gitu, dimana Ichinose sepertinya juga tidak menghidupkan penghangat ruangan. Dimana saat Ayano bertanya, "Di mana kamu, Ichinose?" Ichinose pun tidak memberikan jawabannya. Namun setelah Ayano terbiasa dengan kegelapan kamarnya Ichinose, Ayano menyadari ada sosok dari wanita berdaster putih yang sedang meringkuk di pojokan. Kondisi yang menunjukkan rasa stres yang begitu berat oleh si Ichinose. Ya, saat Ayano mulai berdiri di hadapan Ichinose yang masih serius memeluk dengkulnya dan merundukkan kepalanya, Ichinose pun berkata, "Kau tidak peduli dengan jam malam ya, Ayano Koji?" Dan Ayano pun menjawab, "Kaulah yang telah membawaku ke sini, jadi kau yang akan bertanggung jawab, Ichinose." Nah, setelah mencoba untuk mengajak Ichinose berbicara, Ayano memastikan kalau Ichinose sebenarnya tidak sakit. Ia hanya menyendiri setelah ujian akhir selesai. Di mana saat Ichinose berkata, "Kau menanggapi pertemuan hari ini lebih serius, Ayano Koji." Namun Ayano membalas kalau ini bukan demi dirinya, tapi demi kelasnya si Ichinose. Di mana kalimat itu adalah kalimat yang paling Ichinose mengerti pada saat ini. Di mana Ayano berkata kalau hari ini adalah hari yang sudah ia janjikan sejak 1 tahun yang lalu. Dan perubahan besar untuk siswa yang bernama Ichinose Honami akan segera tiba. Oh ya, pada pembicaraan kali ini Ayano menggunakan kalimat Kaisakunin atau dalam artian adalah orang yang akan memenggal kepala orang lain untuk menebus dosa yang sudah mereka perbuat. Dan kegagalan Ichinose sebelumnya adalah titik balik bagi Ichinose untuk bangkit menjadi pribadi yang baru. Dan karena itulah Ayano datang pada saat ini. Ya, sebelum pembicaraan lebih lanjut mengenai rencana Ayano yang akan merombak mentalnya si Ichinose, Ayano pun sekali lagi bertanya, "Apakah aku boleh masuk lebih dalam?" Dan Ichinose pun berkata, "Ya, silakan dan jangan lupa untuk kunci pintunya." Ya, tentu saja Ichinose tidak ingin pembicaraan dengan Ayano diketahui oleh orang lain, meskipun Ayano pikir kemungkinan seperti itu akan sangat kecil dengan situasi yang seperti sekarang ini, hujan lebat di tengah malam. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah perjuangan Ayano ya untuk bisa sampai ke kamarnya si Ichinose. Dimana untuk isi dari percakapan Ichinose dan juga Ayano sendiri akan aku buat di video yang terpisah. Jadi jangan lupa pantengin terus ini channel gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang," nanti bakalan aku coba lanjutin ceritanya. Dan ya, akhir kata sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.